Selamat Hari Al-Quds Dunia atau Hari Pembebasan Palestina yang diperingati setiap setahun sekali di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Selamat menyaksikan channel ini, sebuah channel yang menyajikan tentang fakta-fakta kehidupan para tokoh dunia. Di video kali ini, kami akan menyajikan ungkapan para tokoh dunia tentang negeri Palestina. Langsung saja, yang pertama, Insinyur Soekarno. Bapak pendiri bangsa Republik Indonesia ini, sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia ini mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Yang kedua, Albert Einstein. Siapa yang tidak mengenal fisikawan yang namanya mendunia ini? Ia merupakan ilmuwan keturunan Yahudi dan menolak untuk ikut bergabung dengan kelompok Yahudi yang ingin membentuk negara Israel. Einstein mengatakan, "Ini akan menjadi kesedihan terbesar saya melihat Zionis memperlakukan orang-orang Arab Palestina melebihi dari apa yang dilakukan Nazi terhadap Yahudi." Yang ketiga, Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Namanya diabadikan sebagai Bapak Bangsa di India. Ia menuturkan bahwa Palestina adalah milik orang Arab dalam arti yang sama bahwa Inggris adalah milik Inggris atau Prancis bagi Prancis. Yang keempat, Nelson Mandela. Dengan nama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela, seorang tokoh yang memulai karirnya sebagai advokat dan telah membawa spirit masyarakat Afrika Selatan untuk bebas dari diskriminasi perbedaan ras serta anti terhadap kolonialisme. Dengan begitu, mengantarkannya terpilih menjadi presiden pertama dari kalangan orang yang berkulit hitam. Ketika melihat kondisi Palestina, beliau mengatakan, "Kita semua mengetahui dengan sangat baik bahwa kebebasan kita tidak lengkap tanpa kebebasan bangsa Palestina." Kelima, Muhammad Ali. Lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay, Muhammad Ali, sang petinju juara kelas berat asal Amerika ini dengan tegas mengatakan, "Saya mendeklarasikan dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina untuk kemerdekaan tanah air mereka." Keenam, Malcolm X. Seorang tokoh muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia, dikenal sebagai tokoh berani memperhak hak kulit hitam. Ia dikenang sebagai salah satu orang Afrika Amerika terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Terkait persoalan yang terjadi di Palestina, ia beranggapan bahwa argumen para Zionis untuk membenarkan penjajahan Israel atas Palestina tidak memiliki dasar akal sehat maupun legal dalam sejarah, bahkan dalam agama mereka sendiri. Ketujuh, Mahathir Muhammad. Politisi senior asal Malaysia yang amat dihormati baik kawan maupun lawannya, Mahathir adalah sosok yang menjadi perhatian publik karena sikap kontroversialnya. Pada akhir 2019 lalu, di dalam konferensi tingkat tinggi negara Islam, ia mengajak negara-negara Islam untuk berinteraksi menggunakan dinar, emas ketimbang dolar. Selain itu, di awal tahun 2020, dunia dikagetkan akan mundurnya beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Di dalam perjalanan hidupnya, ia menilai bahwa pemerintah di seluruh dunia tidak berdaya terhadap ulah Israel. Maka dari itu, kita sebagai rakyatlah yang dapat mengambil bagian secara langsung untuk menyelamatkan Palestina. Boikot pun harus dilakukan di seluruh dunia. Kedelapan, Joko Widodo. Politisi yang namanya melejit dari wali kota Solo hingga menjadi gubernur DKI Jakarta dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode berturut-turut ini dengan aktif melakukan konsolidasi, mengajak agar negara-negara Islam memperhatikan Palestina agar menjadi negara yang merdeka. Di dalam kesempatannya, ia mengatakan, "Saya akan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Serangan Israel ke jalur Gaza adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia." Kesembilan, Fidel Castro. Salah satu tokoh revolusioner asal Kuba dan pernah menjadi Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1979 dan menjadi Presiden Kuba dari tahun 1976 hingga 2008, telah mengungkapkan kepada khalayak dunia, ia menekankan, akhiri genosida terhadap bangsa Palestina. Ke-10, Hasan Nasrullah.
Sosok yang dianggap berpengaruh di Lebanon karena telah melakukan sebuah perlawanan dan merebut kembali tanah yang dijajah oleh Israel dan memenangkan berbagai macam pertempuran melalui organisasi politik, militer, dan sosial yang bernama Hizbullah. Sosok Hasan Nasrallah dikenal kritis terhadap situasi global. Dalam pidatonya ia mengungkapkan, andai puluhan ribu jihadis itu diarahkan untuk berjihad ke Palestina untuk melawan Israel, bukan Suriah, pasti Israel akan musnah. Andai bom-bom bunuh diri yang digunakan untuk mengebom masjid-masjid dan jamaah yang sholat itu mereka gunakan untuk mengebom markas-markas militer Israel, maka Israel pasti sudah lenyap. Tapi sayang, membantu Palestina ternyata bukan investasi yang menguntungkan bagi kantong-kantong mereka. Ke-11, Sayyid Ali Husseini Khamenei, salah satu tokoh ulama berpengaruh dunia. Ia pernah ikut melakukan perlawanan terhadap rezim Shah Reza Pahlavi dan ikut serta andil dalam peperangan pertahanan suci dalam perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga selanjutnya menjadi Presiden Republik Islam Iran pada tahun 1981 sampai 1983. Sosok Sayyid Ali Khamenei yang sekarang menjadi pemimpin besar Republik Islam Iran dengan aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Di salah satu kesempatan ia mengatakan, jawaban apakah yang bisa kalian berikan kepada rakyat kalian sendiri yang pasti memiliki solidaritas sangat besar terhadap nasib saudara mereka di Palestina? Sudah pasti hati rakyat Mesir, Jordania, dan negara-negara muslim lainnya senantiasa membara menyaksikan berbagai kejaman dan kepongahan Zionis atas bangsa tertindas Palestina. Ke-12, Imam Khomeini. Imam Khomeini di awal revolusi Islam Iran dan 4 bulan setelah meruntuhkan rezim monarki di negaranya mendeklarasikan bahwa setiap hari Jumat terakhir Ramadan menjadi hari Al-Quds Internasional. Imam Khomeini merupakan marja' taklid pertama yang mengeluarkan fatwa memperbolehkan hak syar'i seperti humus, zakat, dan sedekah untuk pembelaan terhadap para pejuang Palestina. Di dalam ceramahnya, ia mengajak umat Islam untuk bersatu melawan arogansi dunia. Jika semua umat muslim berkumpul dan masing-masing menumpahkan satu ember, maka Israel akan musnah. Demikian 12 ungkapan para tokoh dunia tentang Palestina. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini. Saksikan terus info-info seputar tokoh yang kami sajikan. See you in the next video.